猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan yang sedang berada di salah satu tempat di Superstar Batang Surgawi merasakan bahwa avatar Yuan Shen akan sulit mengalahkan Wu Zhan dan Wang Dan, sehingga Xiaoyan langsung melesat ke arah inti Superstar Batang Surgawi. Sementara pada saat yang sama di dalam inti Superstar Batang Surgawi, Wu Zhan dan Wang Dan merasa percaya diri karena avatar Yuan Shen tidak lagi mengambil inisiatif menyerang, melainkan sosoknya hanya tergantung di udara. Wu Zhan memegang cambuk emas dan pedang panjang 100 meter milik Mendan diarahkan ke avatar Yuan Shen. Saat berikutnya, secara bersamaan, mereka menyerang avatar Yuan Shen. Ketika serangan ganas dari pedang panjang dan cambuk emas mendarat di atas kepala avatar Yuan Shen, keduanya merasa bahwa avatar Yuan Shen berada di ujung kekuatannya. Tinjunya tiba-tiba meledak lagi dan cetakan kepalan terus bersiul. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dan tabrakan yang luar biasa pun meletus. Sekarang avatar Yuan Shen hanya melontarkan pukulan defensif, namun tidak peduli seberapa keras serangan Wu Zhan dan Wang Dan, mereka tidak bisa benar-benar mengguncang avatar Yuan Shen, apalagi membunuhnya. Saat ini, pertempuran antara avatar Yuan Shen dengan Wu Zhan dan Wang Dan mengalami kebuntuan. Itu hanya menunggu siapa di antara keduanya yang kelelahan terlebih dahulu. Trik apapun yang kamu miliki, yang terbaik adalah menggunakannya sekarang, dan kemungkinan untuk menang tidak besar, gumam avatar Yuan Shen. Aku khawatir kekuatanmu sudah habis, jadi berhentilah bermain trik di sini. Meng Dan menjawab dengan bercanda, meski dia mendengus 2 kali. Avatar Yuan Shen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan tidak melanjutkan berbicara. Meskipun Meng Dan mengatakan demikian, sebenarnya dia sudah menggunakan semua metode terkuatnya, tetapi kekuatan fisik avatar Yuan Shen terlalu kuat dan dia tidak bisa mendapatkan keunggulan mutlak sama sekali. Selain itu, avatar Yuan Shen sekarang dalam posisi bertahan. Jika tidak ada yang menyerang avatar Yuan Shen dengan kuat, maka tidak akan ada jejak kelemahan yang muncul. Meng Dan tiba-tiba menghentikan serangannya dan segera sebuah batu giok muncul di tangannya dan dia langsung menghancurkannya. Lupakan saja, aku ingin membunuhmu sendirian, tapi aku meremehkanmu. Akan kutunjukkan nanti betapa bodohnya pilihan untuk memprovokasi istana Dewa Pemburu. Setelah Meng Dan menghancurkan slip batu giok di tangannya, dia mencibir melihat avatar Yuan Shen. Memanggil seseorang, aku juga akan melakukannya. Mulut avatar Yuan Shen juga sedikit terangkat saat ini. Mendengar kata-kata itu, Meng Dan melihat bahwa avatar Yuan Shen tidak bergerak sama sekali dan segera berkata dengan sinis, berhenti berpura-pura. Kamu hanyalah penjahat yang diasingkan dari dunia lain. Siapa yang bisa kamu panggil ke alam Suanyin ini? Itu benar, kamu hanya bisa ditangani sebelum bantuanmu tiba. Avatar Yuan Shen langsung tersenyum. Meskipun tubuh fisikmu kuat, namun jika kamu bertarung sendirian melawan 2 kaisar keabadian langkah pertama, kami bukanlah tandinganmu. Karena jika kamu bisa menyelesaikannya, kamu seharusnya sudah melakukannya dan membunuhku, kata Meng Dan. Sepertinya kamu juga menyadari situasimu saat ini. Jadi, kamu tidak perlu mengatakan kata-kata besar seperti itu. Lucu untuk dikatakan. Mungkinkah kamu hanya memiliki langkah pertama keabadian kaisar di istana Dewa Pemburu?
Bukankah ada yang lebih kuat? Avatar Yuan Shen tersenyum, dan dalam kata-katanya dia juga dengan sengaja mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan keabadian kaisar dari istana Dewa Pemburu. Ini semua tentang keabadian. Jika istana Dewa Pemburu melakukannya, kamu bukanlah sosok yang layak untuk langkah kedua. Mengdan mencibir. Oh, begitu. Artinya, bala bantuan yang kamu panggil masih merupakan langkah pertama. Avatar Yuan Shen tersenyum ketika mendengar ini, dan Mengdan akhirnya mengerti bahwa kata-kata Avatar Yuan Shen barusan hanya mencoba untuk menipunya. Wajah Mengdan tiba-tiba menjadi sangat malu. Tanpa diduga, dalam percakapan singkat tersebut, Avatar Yuan Shen juga berusaha menangkap beberapa celah informasi dari kata-katanya. Sejujurnya, bahkan jika aku hanya langkah pertama keabadian, kamu masih tidak bisa menjatuhkanku. Kamu bahkan mengatakan bahwa jika aku ingin pergi, tidak satu pun dari kalian yang dapat menghentikanku. Lanjut Avatar Yuan Shen, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan kekuatan Avatar Yuan Shen, dia jelas bisa pergi dengan paksa, tapi dia memilih untuk melawan mereka. Baik Mengdan dan Wujan sama-sama terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkannya di permukaan. Lagi pula, untuk orang yang kuat di level ini, fluktuasi emosi sekecil apapun dapat ditangkap oleh musuh. Meskipun kedua belah pihak bermain-main satu sama lain, pertempuran tidak pernah berhenti. Bukan tugas yang mudah untuk menekan keabadian hingga batasnya. Dalam pertempuran tanpa akhir ini, tidak peduli trik apa yang digunakan Mengdan dan Wujan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan destruktif pada Avatar Yuan Shen yang memiliki tubuh abadi, dan kebuntuan terus berlanjut. Avatar Yuan Shen masih dalam posisi defensif, tetapi saat berikutnya Avatar Yuan Shen yang selalu defensif tiba-tiba bergerak, berubah dari defensif menjadi ofensif lagi, dan bergegas menuju Mengdan lebih dahulu. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak telah berlangsung cukup lama, namun dahi Mengdan diliputi keringat dingin saat ini karena seiring berjalannya waktu, kekuatan Avatar Yuan Shen sepertinya tidak melemah. Mengdan hanya bisa merasakan keterkejutan di hatinya, dan pada saat ini Avatar Yuan Shen yang sedang bersiul sudah meninjunya. Untuk ini, Mengdan hanya bisa mengorbankan harta pertahanannya lagi, payung bulu besi hitam. Ketika kepalan tangan Xiaoyan mengenai itu, suara emas dan besi yang bertabrakan tiba-tiba meletus dengan suara berdentang. Payung besi hitam berputar dengan cepat, dan dengan cara inilah dia memblokir kekuatan dari kepalan tangan Avatar Yuan Shen. Namun, sosok Avatar Yuan Shen bergerak, dan bukannya terus menyerang, dia menembak ke belakang. Setelah pukulan itu, dia berhenti dan tiba-tiba menatap Mengdan dan Wujan, lalu tersenyum. Apakah bala bantuanmu sudah tiba? Suara Avatar Yuan Shen keluar, dan saat berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Avatar Yuan Shen, dan kedua sosok itu bahkan tidak menyadarinya. Lagi pula, itu hanya kekuatan dewa petarung, jadi sulit untuk menarik perhatian mereka. Tatapan Mengdan dan Wujan terpaku pada tubuh asli Xiaoyan, tetapi itu hanya tahap tengah dewa petarung bintang 7 dan tampak seperti semut di antara yang abadi saat ini. Bukankah maksudmu bantuan ini adalah penguat di mulutmu? Mengdan tiba-tiba tertawa. Dalam kegelapan, Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam, dan dia tidak menunjukkan wajahnya kepada semua orang. Hal ini dikarenakan istana Dewa Pemburu mengejarnya dengan potret dirinya,
Jadi, jika dia bisa menghindari terekspos, Xiaoyan secara alami akan bersembunyi. Setidaknya, Mengdan sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa sampai sekarang. Xiaoyan yang berjubah hitam hanya memancarkan dewa petarung, dan tatapannya tersapu tanpa memperhatikan sama sekali. Saat ini, avatar dewa asli mengangguk dan Xiaoyan ada di belakangnya. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi sepertinya kamu tidak memahaminya dengan baik. Dalam hal ini, aku akan memenuhi janjiku. Sebelum bala bantuanmu datang, aku akan membunuhmu. Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang melonjak di matanya. Hanya dewa petarung, aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tanganku, kata Mengdan. Itu benar, seperti yang kau katakan. Terlalu percaya diri adalah arogansi. Jangan meremehkan lawanmu. Semut di matamu bisa membunuhmu. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, dan pada saat yang sama, di atas alis Xiaoyan, jejak Shizun muncul dan dua sosok saling tumpang tindih. Dan saat ini, avatar Yuan-Shen telah menerobos ke dewa asli 1 bintang. Di samping tanda Shizun, segel bintang dewa asli juga perlahan berkedip. Awalnya, avatar Yuan-Shen yang tidak memiliki fluktuasi sumber ki mengubah penampilannya setelah bergabung dengan Xiaoyan. Pada saat ini, Mengdan sepertinya tidak memperhatikan perubahan penampilan Xiaoyan. Itu adalah orang yang mereka buru kali ini, tapi dia merasa sedikit aneh. Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Wujan dan Mengdan dengan mengesankan. Dengan perubahan ini, penampilan Xiaoyan menjadi lebih tegas, dengan sudut mulutnya terangkat, memberi orang rasa penindasan. Apakah kalian berdua telah siap? Suara Xiaoyan keluar, dan pada saat yang sama, ada ledakan di seluruh tubuhnya. Nyala api melonjak ke langit, dan guntur hitam berkedip-kedip. Perubahan mendadak ini membuat Wujan dan Mengdan tiba-tiba menyusut. Mengapa dia tiba-tiba memiliki energi asal dalam dirinya? Wujan bertanya dengan heran dan matanya bergetar. Kulit Mengdan juga berubah drastis, sementara keduanya masih terkejut. Sosok Xiaoyan sudah terbang keluar lagi, dan tujuan pertama adalah menemukan Mengdan yang paling dekat dengannya. Sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang, dan dengan restu dari sumber energi ki, kecepatannya meningkat secara drastis, dan dia melesat ke tubuh Mengdan hampir dalam sekejap mata. Tepat ketika Mengdan hendak melakukan tindakan defensif, ada kilatan cahaya putih di depan matanya yang membuatnya mandek dalam sekejap, meskipun hanya hitungan dalam satu napas pendek. Tapi dalam pertempuran, hitungan napas ini sudah sangat panjang. Itu secara langsung membuat Mengdan tidak dapat menggunakan harta pertahanan untuk menahan tinju Xiaoyan, dan pukulan dari Xiaoyan menghantam dadanya dengan keras. Xiaoyan sudah tahu bahwa dia memiliki baju besi bagian dalam dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Jadi pukulan penghancur dewa ini dicampur dengan kekuatan inti guntur, dan dengan pukulan ini Xiaoyan siap untuk mengakhiri pertempuran. Dengan suara teredam, ketika Mengdan sadar kembali, tinju Xiaoyan sudah mendarat di dadanya. Pada saat ini, bola matanya keluar dan seteguk darah bercampur dengan organ dalam yang rusak menyembur keluar. Sebelumnya, baju besi bagian dalam telah mengalami pukulan dari avatar dewa asli, dan itu sudah rusak. Jadi, pukulan Xiaoyan yang mengandung kekuatan inti guntur langsung menembus dagingnya. Tulang rusuk Mengdan patah semua.
dan dia tidak bisa merasakan sakit saat ini. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya runtuh seperti orang yang tenggelam. Mata Mengdan menatap tajam dan pedang emas melintas di tangannya menusuk ke arah dada Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya, pupil Mengdan menyusut lagi, memperlihatkan ekspresi ketakutan, dan telapak tangan yang memegang pedang bergetar karena pedang emas di tangannya benar-benar patah saat menyentuh dada Xiaoyan. Ini mustahil. Di mana kekuatan abadiku? Mata Mengdan dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan dia menundukkan kepalanya dengan gemetar untuk melihat bahwa dadanya telah ditembus dan di belakangnya lengan berdarah mencengkram jantung emasnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然顶上3年之约，恐怕也不会让这个家族幸甚失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。